Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf Bapak Kabaharkam. 3 hari yang lalu beliau sudah mengagendakan beliau akan hadir, tetapi beliau selaku Ka-Opus Amanusa saat ini sedang melakukan monitoring pengamanan penanganan bencana alam yang terjadi di beberapa titik yang saat ini sedang terjadi, sehingga beliau masih fokus ke tugas beliau selaku Ka-Opus Amanusa II. Kemudian Pak Kakor Binmas saat ini sedang ada tugas yang lain. Mungkin Bapak Ibu sekalian monitoring saat ini di Polri ada terjadi suksesi. Beliau salah satu panitia yang harus menyiapkan, sehingga beliau tidak bisa hadir di tempat acara ini, dan beliau menyampaikan salam hormat untuk kita sekalian, sekaligus menugaskan saya untuk menyampaikan sambutan Bapak Kabaharkam. Sambutan Kabaharkam Kepolisian Negara Republik Indonesia pada acara webinar Hari Ulang Tahun ke-40 Satuan Pengamanan tahun 2020 tentang Satuan Pengamanan, Resiko Tinggi, Upah Minimum, dan Tinjauan Kebijakan secara menyeluruh dari pemangku kepentingan. Yang saya hormati Bapak Dirjen PHI Kemenaker RI, yang saya hormati Pak Waketum Dewan Pengupahan Nasional, yang saya hormati Bapak Ketua Umum DPN Apindo, yang saya hormati Bapak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, yang saya hormati panitia penyelenggara dan para pendukung Hari Ulang Tahun Satpam tahun 2020, hadirin peserta webinar sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bugar untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri webinar Hari Ulang Tahun ke-40 Satuan Pengamanan dengan topik Satuan Pengamanan, Resiko Tinggi, Upah Minimum, Tinjauan Kebijakan secara menyeluruh dari para pemangku kepentingan dalam keadaan sehat walafiat. Selaku Kabaharkam Polri, saya menyambut baik kegiatan webinar ini di tengah situasi pandemi COVID yang telah berdampak luar biasa pada semua aspek kehidupan. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-40 Satuan Pengamanan. Semoga ke depan Satuan Pengamanan semakin profesional, berkompetensi, bermartabat, dan menjadi profesi yang membanggakan sesuai dengan tema peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Pengamanan tahun ini. Hadirin yang saya hormati, rasa aman dan nyaman adalah dambaan kita semua, baik di lingkungan tempat tinggal, di tempat kerja, maupun di tempat publik lainnya, agar kita dapat produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Gangguan keamanan dan ketertiban bukan hanya menyebabkan ketidaknyamanan, akan tetapi juga dapat menyebabkan kerugian materi, waktu, dan tenaga, serta sumber daya lainnya. Atas dasar situasi dan kondisi tersebut, kehadiran Polri dan aktivitasnya menjadi kebutuhan mutlak untuk mewujudkan rasa aman dan tertib di semua bidang kehidupan. Namun, sumber daya yang dimiliki oleh Polri tidak sebanding dengan tantangan tugas yang dihadapi oleh Polri. Maka, pada era kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan almarhum Bapak Awaludin Jamin, menetapkan kebijakan di bidang operasional dengan menerbitkan Surat Keputusan Kapolri Nopol Skep 126
12 Romawi 1980 tanggal 30 Desember tahun 1980 tentang pola pembinaan Satpam. Pada akhirnya tanggal 30 Desember ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Satpam dan diperingati setiap tahun seperti yang kita laksanakan sekarang. Sejak tahun 1980 atau 40 tahun yang lalu, Satpam telah eksis membantu tugas Polri dengan kewenangan terbatas untuk menghadirkan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja masing-masing. Dalam perkembangannya, keberadaan Satpam semakin kuat dan eksis. Secara yuridis, sebagaimana diatur pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa sebagai pengemban fungsi kepolisian, Polri dibantu oleh Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, di mana bentuk-bentuk pengamanan swakarsa terdiri dari Satuan Pengamanan, Satkamling, dan Pranata Sosial Kearifan Lokal. Hadirin yang berbahagia, kini Satpam telah berusia 40 tahun. Tentunya Satpam telah melewati begitu waktu yang panjang dengan berbagai tantangan pengabdian dan pengalaman tugas sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan kerja masing-masing. Dalam penugasannya, Satpam telah dan akan berhadapan dengan risiko dari yang berkadar ringan, sedang sampai dengan yang berat. Saya berharap proses pelatihan yang pernah diikuti dan pengalaman tugas dapat menjadi bekal yang cukup dalam menghadapinya. Saya juga berharap para anggota Satpam memperoleh kompensasi gaji yang sebanding dengan kompetensi, jabatan, pangkat, serta risiko dalam penugasan. Para peserta webinar yang saya hormati, Polri selaku pembina Satpam senantiasa berbuat yang terbaik untuk Satpam. Pada tanggal 5 Agustus 2020 telah disahkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Melalui perpol tersebut, Polri telah kita ketahui bersama telah berupaya dalam memuliakan profesi Satpam. Satpam kini telah menjadi sebuah profesi. Oleh karenanya perlu dilakukan langkah-langkah terintegrasi antara Polri, para asosiasi, baik Abu Dhabi Group dan APSI, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersinergi mewujudkan Satpam sebagai profesi yang bermartabat dan membanggakan. Segala upaya dicurahkan untuk membuat Satpam semakin profesional dan berkompetensi. Jangan lagi ada pihak-pihak yang hanya berpikir untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan hanya memanfaatkan keberadaan Satpam. Keseriusan upaya Polri dalam memuliakan profesi Satpam, saat ini tim Pokja Korbinmas Barkam Polri sedang menyusun Peraturan Kabarkam Polri yang merupakan turunan dari Perpol 4 tahun 2020 tentang Pamswakarsa. Selain itu, tim Pokja lainnya juga sedang melaksanakan pembahasan revisi kurikulum pelatihan Satpam dari Garda Pertama, Garda Madya sampai dengan Garda Utama yang akan didesain menyesuaikan kebutuhan atas tantangan tugas di lingkungan kerja para Satpam, sebagaimana telah dirumuskan dalam Keputusan Menaker nomor 259 tahun 2018. Hadirin yang saya hormati, saya berharap para asosiasi serta para pemangku kepentingan lainnya juga mengambil peran dalam upaya memuliakan profesi Satpam. Asosiasi berkewajiban menyusun kode etik sebagai pedoman menjalankan profesi para Satpam. Kompensasi penghasilan Satpam juga perlu diupayakan meningkat. Saya mendengar saat ini upah Satpam masih setara dengan upah buruh, sesuai dengan upah minimum regional di masing-masing tempat. Seragam Satpam sekarang berubah mirip dengan seragam Polri. Perubahan seragam Satpam yang mirip ini belum tentu membuat semua pihak senang. Oleh sebab itu, penggunaan seragam Satpam yang baru harus benar-benar sesuai ketentuan, warna, model, atribut, dan penggunaannya.
Sampai saat ini termonitor ada beberapa satpam BUJP yang telah menggunakan seragam baru yang tidak sesuai ketentuan. Oleh sebab itu, pengawasan perlu dilakukan pada saat mulai pengadaan sampai dengan penggunaan seragam satpam yang baru. Pada bagian akhir sambutan saya berdoa dan berharap kegiatan webinar ini telah mengundang para narasumber yang profesional, diharapkan dapat menghasilkan solusi atas beberapa permasalahan dalam upaya mewujudkan satpam yang profesional dan berkompetensi. Demikian sambutan saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat mengikuti seminar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.